Halo guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel dan ceritanya kita dikirimin sebuah PC oleh subscriber kita. Singkat cerita, PC-nya itu sebenarnya dia udah beli 4 tahunan lebih yang lalu lamanya. Sehari-harinya dia pakai PC-nya itu untuk editing serta render 3 dimensi. Selain itu, PC-nya juga sering dipakai buat main GTA 5 5M atau roleplay tiap malamnya. Nah, sebelum dikirim kemari, PC-nya itu tiba-tiba mati dan gak mau nyala sama sekali. Dan sebenarnya kita udah bongkar PC-nya dan tahu penyebabnya apa. Di video ini kita mau rakit kembali PC-nya, tapi sebelum itu, sembari dirakit kita akan spill dulu ke kalian apa spesifikasinya. Nanti kita juga akan kira-kira berapa budget yang dihabisin untuk merakit PC seperti ini dengan harga sekarang. Kita juga akan lakukan pengujian untuk main gamenya dan kita akan lihat bagaimana performanya. So, gak perlu lagi berlama-lama, yuk gaskan tontonin videonya. Baiklah, ini mobile prosesor serta beberapa komponen lain udah kita copot-copotin dari casingnya. Nanti sembari kita mau bersihin bagian-bagian yang kotor juga. Oke, kita mulai dari yang mana dulu ya? Baiklah, kita copot aja SSD NVMe nya. So, SSD NVMe yang dipakai di PC ini dia adalah Kingston A200 250GB. Jadi ini storage dipakai buat sistem. Sebenarnya di dalam casing itu ada lagi sebuah hard disk dari Seagate sebesar 1TB untuk data-data. Nah, untuk SSD seperti ini kalau kita beli sekarang dalam kondisi baru itu harganya sekitar Rp375.000. Selanjutnya kita buka CPU coolernya dan lihat apa prosesornya. Untuk CPU coolernya sendiri, PC ini pakai CPU cooler dari LCY. CPU cooler modelan begini itu harganya murah, dia dibanderol dengan harga kurang lebih 90 ribuan. Baiklah, sekarang kita bersihin dulu prosesornya sebentar dan kita akan kasih tunjuk ke kalian. Jadi prosesor yang dipakai ini adalah Intel Core i5 9400F. Jadi prosesor ini adalah Intel Gen 9 yang di zamannya itu sempat populer dan laris juga. Dia punya 6 core dan 6 thread. Base clocknya di 2,9 GHz dan maksimum turbo clocknya bisa mencapai 4,1 GHz. Walaupun lumayan kenceng waktu itu, TDP-nya juga termasuk rendah. Jadi TDP prosesor ini sama dengan prosesor-prosesor kekinian yaitu sebesar 65 watt. Untuk harganya sendiri sekarang itu bekasnya bisa kita temui prosesor ini dijual dengan harga yang termasuk masih mahal menurut saya, yaitu kurang lebih di kisaran 900 ribuan. Oke, ini mobunya kita bersihin dulu sebentar. Baiklah, sekarang kita akan repasta lagi terus pasang CPU coolernya kembali. CPU coolernya nggak lupa kita bersihin dulu bagian bawahnya, terus langsung aja kita pasang. Oh ya, untuk mobonya ya, mobo ini sendiri dia pakai ASRock Phantom Gaming B365. Sekarang cari barunya itu susah untuk mobo-mobo modelan begini. Kalaupun ada pasti bekas. Dan mobo B365M sendiri dalam kondisi bekas itu harganya ada di kisaran 600 ribuan. Baiklah, kita lanjut pasang SSD NVMe nya. Oke, kita lanjut ke komponen selanjutnya. Nah, RAM bawaan PC-nya ini sebenarnya adalah yang ini. Ini RAM Samsung DDR4 8GB dual channel. Jadi ada dua keping yang mana masing-masing kepingnya besarnya 4GB DDR4 2666MHz. Nah, pemilik PC-nya itu pengen nge-up RAM-nya biar tambah enak dan lancar katanya. Dia maunya pakai satu keping 16GB DDR4 seperti ini. Dia minta pakai satu keping 16GB biar besok-besok kalau punya duit lagi dia pengen tambahin satu keping 16GB lagi. Jadi dia bisa pakai RAM 32GB di PC-nya besok-besok. Langsung aja kita pasangin RAM 16GB satu kepingnya. Untuk RAM 16GB satu keping standar seperti ini harganya sekarang udah murah banget. Kita bisa lihat di marketplace harganya itu dibanderol kurang lebih di kisaran 400 ribuan aja. Oke, RAM udah beres terpasang, sekarang kita akan pasang ke dalam casingnya. Untuk casing PC ini pakai casing Armageddon Tron 3. Waktu itu memang populer banget model-model casing begini. Harganya sendiri sekarang itu casing Armageddon Tron 3 dijual dengan harga 390 ribuan. Di sini kita bisa lihat juga di dalam casing ada hard disk Seagate 1TB-nya yang masih kepasang. Sekarang kita pasang dulu back panelnya, terus nanti lanjut pasang mobonya. Nah, seperti yang saya bilang, PC ini kan datang dalam kondisi mati atau nggak nyala sama sekali. Setelah saya cek, ternyata penyakitnya adalah ini nih. Ini dia PSU Aerocool Lux RGB 550W.
Jadi PSU ini ternyata udah mati. Itu sebabnya PC-nya juga ikutan nggak mau nyala. Kalau orang bilang PSU Aerocool ini banyak kasus trouble, ya mungkin aja itu bener. Tapi untuk PSU yang dipakai ini, dia beli baru dan umur pemakainya udah 4 tahunan lebih. Pemiliknya bilang PC-nya ini memang digeber nyala terus hampir tiap malam. Bahkan gak jarang kalau lagi ngerender ditinggal gitu aja seharian. Apalagi kondisi listrik di rumahnya juga kurang stabil, karena di daerah pedesaan jadinya kadang itu sering pemadaman juga. Jadi menurut saya wajar-wajar aja kalau PSU-nya kena setelah 4 tahunan lamanya. Nah, pemilik PC-nya request ganti pakai PSU yang lebih gedean, paling nggak 650 watt katanya. Karena ke depan dia pengen nge-up VGA card-nya juga ke yang jauh lebih tinggi lagi. Dan di sini kita ada Cooler Master MWE 650 watt V2. PSU ini udah bersertifikasi 80 plus bronze. Ini PSU-nya bener bekas tapi pemakaiannya baru sekitar 6 bulanan. Masih segel dan ada garansinya juga. Pemilik sebelumnya jual karena upgrade ke yang lebih bagusan. Untuk harganya kalau beli baru itu PSU ini ada di kisaran harga 890 ribuan. Sedangkan kalau beli bekas itu harganya mungkin di kisaran 550 ribu hingga 600 ribuan tergantung kondisinya. Baiklah, sekarang kita lanjut pasang PSU-nya dan juga mubonya. Selanjutnya kalau udah, kita jinakin dulu perkabelan di bagian belakangnya. Nah, sekarang saatnya kita spill VGA card-nya. Sebagaimana saya bilang, PC ini tuh dipakai render 3D pakai software AutoCAD sama ArchiCAD. Terus dipakai main roleplay juga. Dan VGA yang dipakai adalah inilah dia Inno 3D GTX 1650. GTX 1650 yang dipakai di PC ini adalah versi yang DDR6. VGA ini punya spesifikasi dasar 4GB GDDR6 192 bit. Saya cukup heran juga sama VGA yang satu ini, harganya itu masih stabil banget. Dalam kondisi bekas harganya itu masih main di kisaran 1,3 hingga 1,5 jutaan. Barunya sendiri sekarang ada di kisaran 2,1 hingga 2,2 jutaan. Baiklah, sekarang kita rapiin semuanya dulu. Sembari ngerapiin, kita coba spill estimasi budget ngerakit PC seperti ini dengan spare part mix baru dan bekas. Kira-kira berapakah habisnya? Jadi rakitan PC ini kalau dihitung dengan harga yang ada di pasaran sekarang dengan komponen mix baru dan bekas, kira-kira adalah Rp4.854.000. Bila mau mangkas budget bisa aja cari PSU lain yang lebih murah dan pakai casing yang biasa serta lebih murah juga. Sabi lah ya, masuk di 4,5 jutaan gitu mungkin. Oke, sekarang langsung kita tes performa PC ini. Langsung tes game aja kali ya. Untuk ngetesnya ada beberapa games. Langsung kita gas tes game yang cukup berat yaitu Cyberpunk 2077. Kita gas main di 1080p dengan setting low. Hasilnya ya masih lumayan kok. Kita bisa dapat average di 46 fps. Dan ini masih termasuk playable banget. Lantas kita langsung tes GTA 5 5M. Di sini kita main dengan setting very high. Terus kita main di server Hopefully yang memang cukup rame. Bisa dilihat FPS yang didapat itu termasuk lancar banget dengan average di 64 fps. Bahkan di beberapa area itu FPS-nya bisa di 80-an average FPS. Baiklah, untuk games yang lain kita langsung spill aja. Dan inilah dia hasil pengujian dengan games yang lainnya. Untuk settingnya kita sertakan juga di awal video pengetesannya. Closer, so come on, get closer.
I need to know, come on, let me know. Hope that I'm not wasting my time before I put my heart on the line. Tell me, baby, will you be mine? Trying to hide my feelings, but I can't even play no more. I wanna get closer. Come on, let's get closer. Hope that I'm not wasting my time before I put my heart on the line. Tell me, baby, will you be mine? I need to know, come on, let me know. Hope that I'm not wasting my time before I put my heart on the line. Tell me, baby, will you be Nah, dari hasil pengujian ini terlihat banget sebenarnya PC ini untuk dipakai main game sekelas GTA 5 5M itu termasuk lancar banget lah ya. FPS-nya pun terhitung tumpah-tumpah bahkan dengan setting very high. Namun untuk main game AAA kekinian yang berat banget, kita harus merelakan setting gamesnya dengan pengaturan minimalis supaya FPS yang didapat terhitung lancar. Urusan suhu juga untuk CPU utamanya, suhunya maksimal bisa tembus di angka 79 derajat Celcius. Walaupun masih terhitung bisa ditolerir, tapi nggak bisa dipungkiri bahwa kita butuh cooler yang lebih bagusan untuk nahan panas i5 9400F-nya. Untuk suhu VGA nggak ada masalah lah ya, suhu maksimal saat full load itu masih ketahan di 68 derajat Celcius. Jadi kesimpulannya, apakah PC ini masih worth it? Itu bergantung kepada pemakaiannya sendiri. Buat kalian yang ngabit rakit PC, nggak terlalu butuh opsi upgrade yang gimana-gimana, ya PC ini masih boleh lah dipakai untuk main game, utamanya buat yang cuma ngebet pengen main game GTA 5 5M. Tapi kalau kalian pengen punya PC yang upgradable dengan spek nggak terlalu lama, mungkin masih banyak pilihan yang lain yang jauh lebih baik. So, gimana nih pendapat kalian tentang video kita kali ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis. See you in the next video. Adios dan jangan lupa semangat setiap hari.